Saudara-saudari sekalian yang saya hormati, kekasih-kekasih dalam Kristus. Hari Minggu ini disebut Epifania, artinya Minggu Penampakan atau Penjelmaan Tuhan. Dulu disebut Pesta Tiga Raja. Tapi Injil mengisahkan kedatangan orang-orang yang disebut Majus ke Bethlehem. Siapa orang-orang Majus itu, kita tidak tahu persis. Menurut legenda, mereka berjumlah 3 orang, dan nama-nama mereka adalah Kaspar, Melkior, dan Baltasar. Ada yang mengatakan mereka adalah raja-raja. Ada pula yang mengatakan mereka adalah ahli-ahli perbintangan. Kita tidak tahu persis, Injil tidak menyebutkannya. Dan kalau Injil tidak menyebutkannya, itu berarti tidak penting-penting amat. Saudara sekalian yang dikatakan Injil, pertama jumlah mereka lebih dari 1. Dipakai kata mereka. Kedua, mereka datang dari jauh, dari timur. Kalau dekat, pasti tempat itu disebut. Ketiga, mereka bukan orang sembarangan. Ini bisa kita lihat dari persembahan mereka, barang-barang mahal semua, dari ilmu yang mereka kuasai, dan bahwa mereka tidak terkesan canggung di lingkungan istana. Dan kemudian 4, apa yang menjadi tujuan kunjungan mereka ke Yerusalem? Ini yang paling penting. Injil dengan tidak ragu-ragu mengatakan mereka mencari bayi Yesus dan ingin menyembahnya. Saudara-saudari, mempelajari ini semua pantas membuat kita kagum akan kesungguhan komitmen iman mereka. Paling sedikit dalam 3 hal kita harus belajar banyak dari mereka. Ketiganya tercakup dalam pertanyaan yang mereka ajukan. Pertama, kita belajar bagaimana menata prioritas dalam kehidupan. Dalam Injil dikatakan, mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Apakah Anda melihat sesuatu yang aneh di sini? Jelas mereka bukan orang Yahudi. Jadi apa urusan mereka mencari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Menurut saya tidak ada kemungkinan lain. Kalau orang sampai begitu serius mencari sesuatu, itu pasti karena mereka amat membutuhkannya. Tidak mungkin misalnya orang mencari onderdil mobil sampai ke Singapura atau ke Jerman atau ke Jepang dan Korea kalau tidak sungguh-sungguh memerlukannya, bukan? Jadi orang-orang Majus ini membutuhkan sesuatu. Apa itu? Agaknya mereka membutuhkan seorang raja. Loh, apa mereka tidak mempunyai raja? Jelas punya, malah mungkin mereka sendiri adalah raja. Kalau begitu, yang mereka cari adalah seorang raja yang betul-betul dapat mereka rajakan. Artinya, yang dapat mereka hormati sepenuh hati, yang dapat mereka percayai setulus hati, dan yang dapat mereka andalkan segenap hati. Bila kita pikirkan lebih mendalam, orang-orang Majus ini sebenarnya kan telah memiliki semua yang menurut ukuran kita adalah paling utama. Harta mereka punya, ilmu tidak kurang, kehormatan dan kedudukan ada. Jadi mau cari apa lagi? Orang-orang Majus ini sadar apa yang tidak mereka miliki. Seseorang yang dapat membuat hidup mereka berarti, bermakna. Di sini kita mesti belajar dari mereka, sebab mereka masih mencari. Ini bukan karena mau mendapat dan memiliki lebih banyak, melainkan ingin memiliki yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih luhur. Mereka memiliki kepekaan yang tidak dimiliki oleh semua orang, yaitu kepekaan mengenai mana yang utama, yang perlu dikedepankan, dan mana yang kurang utama dan yang dapat dinomorduakan. Mereka mencari yang lebih utama. Di Amerika Serikat ada seorang mantan bankir sukses yang menghabiskan masa-masa pensiunnya di rumahnya yang mewah di Florida, di tepi pantai dengan udara yang bersahabat sepanjang tahun. Banyak orang pasti membayangkan, wow, alangkah bahagianya. Benarkah? Dalam sepucuk suratnya kepada seorang sahabat dekat, ia menulis antara lain,
betapa tidak bahagianya dia. I have plenty to live on, but not enough to live for. Kalau saya terjemahkan secara bebas, aku punya berlimpah-limpah untuk hidup, tapi aku tidak tahu hidupku untuk apa. Sayang sekali, ada jauh lebih banyak orang yang cuma bertanya dan mencari apa untuk hidup, bukan menggumuli hidup untuk apa. Akibatnya mereka merasa ada kekosongan, ada yang bolong dalam hidup mereka. Lalu untuk mengatasi kekosongan itu, ibarat orang haus, untuk mengatasi rasa hausnya, ia meminum air laut. Ia akan semakin haus, bukan? Tetapi ia terus minum, sampai celaka. Banyak orang begitu. Untuk mengatasi stres, satu sloki kecil whisky, wah, membuat hidup jadi ringan. Lalu 2 sloki, lalu 3, lalu sebotol, sampai celaka. Orang cuma tahu kebutuhan, tapi tidak tahu apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Untuk mengisi apa yang kosong dalam hidup mereka, orang-orang Majus itu mencari Yesus. Sedangkan kita mencari apa? Kedua, mereka berkata, karena kami telah melihat bintangnya, kita juga melihat bintang-bintang, banyak sekali. Namun tak satu pun yang berarti bagi kita. Lain dengan orang-orang Majus, mereka melihat satu bintang, tapi yang amat bermakna, sebab bintang inilah yang membawa mereka kepada yang mereka cari. Mengapa mereka melihat sedang kita umumnya tidak? Ini bukan cuma karena mereka pandai, tapi sekali lagi karena kepekaan mereka. Kepekaan yang lahir karena ada kerinduan di hati serta kesungguhan mencari yang lebih utama itu. Tidak seperti mereka, kita harus mengaku betapa sering kita kurang serius mencari. Kita kurang peka. Mereka melihat tangan Allah, petunjuk Allah, tanda dari Allah. Nah, ini pertanyaan yang amat serius yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Di antara 1001 macam perkara biasa dalam hidup ini, apakah kita melihat Allah? Dalam sakit kita, apakah kita melihat tangan Allah? Dalam sehat kita, apakah kita melihat kehendak Allah? Dalam kekurangan kita, apakah kita melihat kehadiran Allah? Dalam kelimpahan kita, apakah kita mendengar tuntutan Allah? Apakah kita melihat Tuhan di antara 1001 macam tetek bengek perkara-perkara kehidupan? Ketiga, orang-orang Majus itu dengan to the point menutup kalimat mereka dengan berkata, dan kami datang untuk menyembah Dia. Inilah menurut saya yang paling mengagumkan dari mereka. Soal merasakan kebutuhan akan Allah, oh banyak orang merasakannya. Melihat atau mengetahui di mana ia dapat bertemu Allah, ini juga tidak terlalu istimewa. Tetapi semua itu kita tahu tidak ada gunanya tanpa langkah yang ketiga ini, kami datang untuk menyembah Dia. Saudara sekalian, orang-orang Majus ini telah mengerungi perjalanan yang amat jauh, sulit dan berbahaya. Perjalanan yang memeras tenaga, memakan biaya dan berisiko tinggi. Namun semua itu mereka tempuh dengan rela. Tak ada yang menyuruh, tak ada yang mendorong, tak ada yang mengundang. Kami datang untuk menyembah Dia. Saudara sekalian, orang-orang Majus adalah para pengembara yang berusaha mencari arti kehidupan. Kitab suci tidak menyebut nama-nama mereka. Karena itu mereka itu bisa Anda atau bisa juga saya. Namun dalam hidup ini, berapa kalikah kita pernah bermenung tentang untuk mencari arti hidup kita? Pernahkah kita juga memikirkan hadiah apa yang dapat kita berikan kepada Allah sebagai tanda syukur atas kehidupan yang dianugerahkannya? Para Majus itu telah memberikan contoh yang terbaik bagi kita. Mereka melupakan diri dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Semoga demikian. Amin.